Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, para pembicara yang akan mengisi kegiatan sharing session hari ini, dan yang saya hormati kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam rangkaian kegiatan sharing session dengan tema mengenal lebih dekat hygiene dan sanitasi pengolahan makanan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lutfia Farafadia sebagai MC yang akan memandu acara ini hingga selesai. Sebelum acaranya dimulai, saya akan membacakan rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama ada sesi foto bersama, kemudian pembacaan materi pertama, yaitu pengenalan hygiene dan sanitasi oleh Nadia Ika Miftahul Husna, kemudian pembacaan materi kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi personal hygiene oleh Maharani Sajidah, lalu pembacaan materi ketiga, yaitu prinsip hygiene dan sanitasi makanan oleh Mufidah Lia Santoso, kemudian pembacaan materi keempat, yaitu syarat hygiene dan sanitasi makanan serta jenis-jenis makanan jajanan oleh Abelia Jessica, kemudian ada sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung aja kita memasuki acara yang pertama, yaitu sesi foto bersama. Pada teman-teman semua, dipersilahkan untuk menyalakan kamera. Oke, di screenshot dulu ya untuk slide 1. 1, 2. Oke, udah. Oke. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyalakan kameranya. Selanjutnya, kita akan beralih ke rangkaian acara yang kedua, yaitu pembacaan materi pertama oleh Nadia Ika Miftahul Husna. Dan bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengisi link Google Form yang telah kami sediakan di kolom chat box. Kepada Nadia Ika Miftahul Husna, waktu dan layar dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memaparkan materi mengenai apa sih hygiene dan sanitasi itu. Mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah mendengar ya kata hygiene dan sanitasi. Jadi saya akan memaparkan lagi untuk hygiene. Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjek, seperti mencuci tangan dengan air bersih, mencuci piring untuk kebersihan piring, serta membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Sedangkan untuk sanitasi ini sendiri memiliki arti yang tidak jauh beda dengan hygiene, namun sanitasi menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Seperti contoh, menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah agar tidak dibuang sembarangan, dan masih banyak yang lainnya. Jadi intinya, di sini hygiene dan sanitasi itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena sangat berhubungan erat. Misal nih, hygiene sudah baik karena kita mencuci tangan, namun sanitasinya tidak mendukung karena keterbatasan air bersih. Jadi ya percuma saja mencuci tangan tidak sempurna. Selain itu juga, hygiene dan sanitasi merupakan hal yang penting dalam menentukan kualitas makanan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi personal hygiene. Yang pertama ada body image. Nah, penampilan dari si penjamah makanan ini nantinya dapat menggambarkan seberapa pentingnya personal hygiene pada orang tersebut. Karena tentunya personal hygiene yang baik nantinya dapat mempengaruhi peningkatan citra tubuh seseorang. Yang kedua ada juga praktik sosial. Nah, praktik sosial ini adalah wadah seorang penjamah makanan yang dapat berhubungan dan juga mempengaruhi bagaimana
si penjamah makanan dalam pelaksanaan praktik personal hygiene. Yang ketiga juga ada status sosial ekonomi. Tentunya status sosial ekonomi ini dapat mempengaruhi personal hygiene karena penyediaan fasilitas dan kebutuhan hidup yang layak itu sangat erat kaitannya dengan pendapatan suatu keluarga. Kemudian pengetahuan. Pastinya pengetahuan ini sangat penting untuk individu karena pengetahuan yang baik nantinya juga dapat meningkatkan kesehatan orang tersebut. Dan juga jika kita memiliki pengetahuan yang lebih mengenai personal hygiene, kita juga bisa membagikan ilmu itu kepada orang-orang terutama yang ada di sekitar kita, yang nantinya orang tersebut juga bisa ikut menerapkan personal hygiene pada dirinya. Nah, seperti yang kita ketahui nih, di Indonesia ini banyak sekali macam kebudayaan. Nah, personal hygiene ini juga dapat dipengaruhi oleh kebudayaan, karena adanya beberapa keyakinan yang didasari budaya, juga menentukan definisi tentang kesehatan dan perawatan diri. Nah, yang terakhir, yang paling penting yaitu kebiasaan. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan personal hygiene, tanpa disadari nantinya itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan kita lakukan terus-menerus. Dan misalnya ada penjamah makanan yang dalam kehidupan sehari-harinya dia tuh tidak menerapkan personal hygiene. Nantinya itu akan dilakukan secara terus-menerus dan dapat mempengaruhi kesehatan si penjamah makanan itu sendiri dan juga dapat mempengaruhi kualitas pangan yang dia hasilkan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Prinsip hygiene ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu pemilihan bahan makanan. Dalam pemilihan bahan makanan harus dalam keadaan baik, segar, tidak rusak atau berubah warna dan rasa, tidak bernoda, dan tidak berjamur, serta sebaiknya berasal dari tempat resmi yang diawasi. Lalu yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Tempat penyimpanan bahan makanan harus terhindar dari kemungkinan kontaminasi baik oleh bakteri, serangga, dan hewan lainnya maupun bahan berbahaya. Penyimpanan bahan makanan juga harus memperhatikan prinsip first in, first out, dan first expired, first out, yang artinya bahan makanan yang disimpan terlebih dahulu atau yang sudah mendekati kadaluarsa harus digunakan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga yaitu pengolahan makanan. Dalam pengolahan makanan, kita harus mengikuti kaidah yang benar, yaitu seperti tempat pengolahan makanan atau dapur harus memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi untuk mencegah resiko pencemaran terhadap makanan dan mencegah masuknya hewan. Lalu dalam pengolahan makanan juga harus sesuai tahapan dan mendahulukan prioritas. Dahulukan memasak makanan yang tahan lama seperti gorengan yang kering, sedangkan makanan berkuah dimasak paling akhir. Lalu tidak menjambah makanan jadi dengan tangan, tetapi harus menggunakan penjepit atau sendok yang sudah dicuci bersih. Kemudian yang keempat yaitu penyimpanan makanan jadi. Dalam penyimpanan makanan, tempat atau wadah penyimpanan harus terpisah untuk setiap jenis makanan jadi dan mempunyai tutup yang dapat menutup sempurna tetapi berventilasi yang dapat mengeluarkan uap air. Kemudian yang kelima yaitu pengangkutan makanan. Dalam pengangkutan makanan tidak boleh bercampur dengan bahan berbahaya. Wadah juga harus kuat, tidak karat, dan ukurannya harus memadai dengan jumlah makanan yang ditempatkan. Untuk pengangkutan waktu lama, suhu juga harus diperhatikan dan diatur agar makanan tetap panas pada suhu 600 derajat Celcius dan tetap dingin pada suhu 400 derajat Celcius. Dan yang keenam yaitu penyajian makanan. Penggunaan bungkus seperti plastik, kertas, atau box harus dalam keadaan bersih dan tidak berasal dari bahan-bahan yang menimbulkan racun. Makanan yang disajikan juga harus di tempat yang bersih dan menggunakan peralatan yang bersih. Serta penyaji juga tidak boleh melakukan kontak langsung dengan makanan yang disajikan. Petunjuk tentang sanitasi pada pelayanan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Amerika Serikat pada tahun 1962
menyatakan bahwa sekurang-kurangnya sekali dalam bulan sekali, pelayanan kesehatan harus melakukan pemeriksaan pada tempat-tempat yang menyediakan pelayanan makanan masyarakat dan membuat pemeriksaan tambahan serta pemeriksaan berulang guna menegakkan peraturan-peraturan yang ada. Peraturan higien penjamah makanan juga sudah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1096 Menkes per 5 2011 yang antara lain adalah tidak merokok di dekat makanan, tidak makan atau mengunyah di area sekitar makanan karena dikhawatirkan akan ada remah yang jatuh di sekitar makanan tersebut. Lalu selalu memakai pakaian yang bersih, tidak menyisir di sekitar makanan karena dikhawatirkan ada rambut yang ikut terbawa oleh makanan yang akan disajikan, lalu tidak terlalu banyak bicara untuk menghindari adanya droplet terhadap makanan, dan selalu mencuci tangan sebelum maupun sesudah bekerja. Menurut Kemenkes 2011, ada beberapa jenis makanan jajanan seperti makanan sepinggan yang merupakan kelompok makanan utama yang bisa dibuat sendiri atau bisa ditemukan di pedagang kaki lima seperti gado-gado, siomay, lontong sayur, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada makanan cemilan. Makanan cemilan ini bisa dikonsumsi di antara 2 waktu makan. Contohnya seperti pisang goreng, lemper, dan lumpia. Yang ketiga ada makanan cemilan kering. Makanan ini biasanya diproduksi oleh industri pangan. Yang termasuk makanan ini adalah biskuit, keripik, dan kue kering. Untuk minuman yang biasanya dijual di pedagang-pedagang dan toko-toko sekitar adalah air mineral dan minuman ringan. Minuman ringan sendiri ada yang berbentuk kemasan seperti minuman sari buah dan minuman berkarbonasi. Ada juga yang dalam bentuk minuman campur seperti es cendol, es buah, dan juga es doger. Berikut materi yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, baik. Nah, jadi dikarenakan pemaparan materinya telah selesai, jadi sekarang kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, di Google Form ini udah ada beberapa pertanyaan. Namun karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya memilih 2 pertanyaan aja. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sanitasi yang buruk? Untuk pembicara dipersilahkan untuk menjawab. Mungkin saya wakilin teman-teman ya. Jadi itu tuh bisa diatasi dengan cara mencuci tangan memakai sabun. Karena kita nggak tahu nih tangan kita habis pegang apa, dan kalau cuma pakai air aja takutnya itu masih kurang bersih dan masih belum aman gitu buat kita selanjutnya nanti mau makan atau apa. Terus juga kita harus mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Dan pastikan wadah air yang digunakan untuk minum itu selalu bersih. Jangan sampai misalnya di rumah pakai dispenser. Nah, jangan sampai di rumah itu dispensernya di bawahnya ada jentik-jentiknya karena jarang dibersihin atau yang lainnya. Dan juga untuk makanan, pastiin alat untuk memasaknya dan juga tempat untuk memasaknya dipastikan bersih agar terhindar dari segala macam bakteri yang ada. Dan juga pengelolaan sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga seperti yang kita tahu harus dibuang di luar rumah secara rutin. Jangan dibiarin sampah itu menumpuk di dalam rumah sampai tinggi gitu. Karena nantinya bisa muncul lalat dan juga menjadi sumber penyakit. Mungkin segitu aja sih.
Oke, baik. Terima kasih Mahrani atas jawabannya. Semoga jawabannya tadi bisa menjawab ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, itu apa yang terjadi jika seseorang tidak menerapkan personal hygiene? Oke, untuk pembicara dipersilakan untuk menjawab. Saya akan menjawab ya pertanyaan yang kedua. Jadi tadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak menerapkan personal hygiene? Jadi jika seseorang tidak menerapkan personal hygiene, pastinya ada dua dampak. Yang pertama, ada dampak fisik, dan yang kedua ada dampak psikososial. Di mana dampak fisik itu terjadi karena adanya gangguan kesehatan yang diderita seseorang karena tidak terpeliharanya kebersihan perorangan dengan baik. Kemudian yang kedua tadi ada dampak psikososial, yaitu terjadi masalah-masalah sosial seperti gangguan kebutuhan rasa nyaman, aktualisasi diri, dan sampai bisa menjadi gangguan interaksi sosial. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Nadia atas jawabannya. Semoga sudah puas juga ya sama jawaban yang disampaikan sama Nadia tadi. Dan terima kasih kepada para pembicara yang telah mengisi materi dalam kegiatan hari ini. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan hari ini. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga pembahasan materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya atas nama kelompok 6 memohon maaf bila masih ada banyak kekurangan pada kegiatan hari ini. Saya Lutfia Farafadiah dan para pembicara pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.